Shalom Bapak Ibu, Saudara, selamat pagi. Ya, hari Minggu ini adalah hari yang istimewa karena ini merupakan hari peringatan hari jadi gereja kita tercinta, Gereja Baptis Indonesia Cimahi. Nah, tapi sebelum itu Bapak Ibu, sebelum kita mengawali ibadah minggu kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu yang di belakang untuk boleh menempati tempat-tempat yang masih tersedia di bagian tengah maupun di bagian depan agar nanti saudara-saudari kita yang menyusul bisa duduk, mencari tempat duduk dengan lebih mudah. Dan satu lagi saya juga ingin mengajak saudara-saudari untuk menonaktifkan handphonenya, melakukan mode silent atau tanpa suara agar kita bisa hikmat di sepanjang ibadah minggu kita pada hari ini. Hari ini merupakan hari Minggu tanggal 3 Mei 2026. Kita akan memasuki saat teduh. Ayat yang diambil merupakan ayat dari Filipi 1 ayat 3 sampai dengan 5. Kita akan membaca bersama-sama. 3, 2, 1. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Saudara-saudari, seringkali kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita capai, sampai kita lupa mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Fakta bahwa kita bisa membuka mata pada pagi hari ini, bisa melangkah ke gereja ini, ke rumah Tuhan, adalah sebuah mukjizat yang seringkali kita anggap biasa saja. Apapun keadaan saudara hari ini, mari kita bersama-sama mengingat kembali satu hal, bahwa kita ada sampai hari ini dalam keadaan yang baik. Dan itu semua bisa terjadi hanya karena kemurahan Tuhan. Mari kita bersama berdiri menyanyikan pujian kita pada hari ini dari lubuk hati yang terdalam, kemurahan Tuhan. Sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan-Mu selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau
sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Masih berdiri, saudara-saudari. Kita masuk ke dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk nafas kehidupan dan perlindungan-Mu. Hari ini kami datang membawa hati yang rindu untuk menyembah-Mu. Roh Kudus, tolong ambil alih hati dan pikiran kami. Singkirkan sejenak segala beban dan kekhawatiran yang kami bawa dari rumah, agar kami bisa fokus memandang kebesaran-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja Keselamatan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk ke pujian yang kedua, berjudul Waktu Bunyi Sangkakala. Mari kita bernyanyi dengan bersemangat, masih tetap berdiri. Waktu dunia berakhir dan kiamat tiba, waktu sangkakala Allah menggema, waktu umatnya berkumpul di tempat yang mulia, waktu namaku dipanggil ku ada, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Bersiap kaum wanita. Bersama-sama, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Bersiap kaum pria, kita melayani Tuhan hingga malam gelap. Mari terus bersaksi akan kasih-Nya. Bila hidup ini punah dan kejagung pun genap, waktu namaku dipanggil ku ada. Bersama-sama semuanya. Sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Pembacaan Alkitab, Bapak Ibu masih berdiri. Alkitab firman pada hari Minggu ini diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Kita akan membacakan bersama-sama. 3, 2, 1. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Bapak Ibu, ada sebuah kisah. Di suatu hari ada sebuah perlombaan melukis dengan tema kedamaian. Ya, ada beberapa artis atau seniman yang berpartisipasi.
Kemudian setelah seluruh rangkaian lomba itu dilaksanakan, diumumkanlah lukisan yang memenangkan juara dengan tema kedamaian. Ya. Nah, yang menjadi hal yang unik atau mengherankan adalah pemenang dari lukisan dengan tema keindahan ya, atau ketenangan ini bukan lukisan yang menggambarkan pemandangan indah, ada matahari, gunung, sungai, dan lain sebagainya, melainkan sebuah lukisan dengan gambar lautan yang penuh dengan ombak dan badai, angin kencang, kemudian ada juga pohon-pohon disertai dengan lembah-lembah yang gelap. Ya. Lalu kemudian banyak orang bertanya, kenapa lomba lukisan bertemakan ketenangan, keindahan ini kok justru dimenangkan oleh lukisan yang malah kelihatannya kebalikannya. Nah, lalu Dewan Juri menjelaskan bahwa kalau Bapak Ibu lihat di sebelah sini, ya meskipun kita lihat di sekelilingnya ada badai, ya gelap gulita, kemudian ada petir juga, ada pohon-pohon dan lembah yang gelap. Tapi ada satu ekor burung yang begitu nyenyaknya tertidur di salah satu pohon ya di dekat situ. Dan itulah yang dinamakan keindahan dan ketenangan yang sejati. Bapak Ibu, dari cerita yang barusan diilustrasikan dengan perlombaan lukisan, damai atau tenang yang Tuhan berikan bukanlah berarti hidup kita bebas dari badai dan masalah. Tenang yang sejati adalah ketika kita tahu di tengah badai sekeras apapun, kita berada di dalam dekapan Bapa yang tidak pernah melepaskan kita. Mari saudara bawa setiap seruan hati kita kepadanya saat ini dengan menyanyikan lagu pujian tenang. Bersama-sama. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kita kembali nyanyikan baiknya. Bapa kau mendengar. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan
mengalir kuasa, kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, ku kan tenang bersamamu Bapa. ku kan tenang bersamamu. Bapa, Sekali lagi, ku kan tenang bersamamu. ku kan tenang Bapa. Baik, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat pada pagi hari ini. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan atas pimpinan dan campur tangan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan telah kembali mengantarkan kami untuk bersama-sama bersekutu bersama dengan saudara-saudara iman kami, memuji dan muliakan Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami juga mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga memungkinkan kami untuk berbakti bersama-sama. Tuhan Yesus, kami juga selalu mengucapkan syukur atas campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami juga mengucapkan syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami di dalam kehidupan hari lepas hari. Dan sebelum kami menaikkan permohonan khusus pada pagi hari ini, kiranya Tuhan akan sucikan kami, sehingga apa yang kami sampaikan layak di hadapan Tuhan, dan apa yang menjadi kerinduan kami bersama, Tuhan berkenan mengabulkannya. Bapa di surga, kami tak henti-hentinya berdoa mohon belas kasihan Tuhan, khususnya bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh maupun pemulihan. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan atas campur tangan Tuhan, sehingga Ibu Susila sudah dapat kembali berkumpul dengan keluarga. Kiranya semua itu karena kasih dan sayang Tuhan kepadanya. Kami juga berdoa untuk Pak Diakon Edi, kiranya juga Tuhan akan campur tangan di dalam proses pemulihannya, sehingga saudara kami ini dapat kembali sembuh seperti segala dan dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Demikian pula kami juga ingat terus akan Pak Naryo dan juga Pak Santo. Tuhan juga senantiasa berikan kekuatan kepada mereka semuanya, sehingga apa yang menjadikan kerinduan kami bersama, secara khusus kerinduan dari keluarga, Tuhan juga akan berkenan mengabulkannya. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa tak henti-hentinya untuk anak-anak kami dan juga saudara-saudara kami yang tergabung di dalam PKRB maupun PKMB. Kiranya Tuhan akan berkati, baik dalam studinya, dalam pekerjaannya, maupun di dalam cita-citanya pada masa-masa yang akan datang. Sehingga apa yang mereka rindukan bersama, Tuhan berkenan mengabulkannya. Tuhan, pada saat ini kami juga mengucapkan syukur secara khusus kepada Tuhan, kalau Tuhan juga senantiasa memelihara jemaat-Mu di tempat ini, sehingga pada tanggal 28 yang lalu Tuhan telah memberikan usia dari pengorganisasian yang ke-52. Terima kasih Tuhan Yesus sekali lagi atas semuanya itu. Dan kami juga ingat akan lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan, baik Yayasan Baptis Indonesia maupun Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia,
kiranya Tuhan akan berkati baik lembaga-lembaga rumah sakit maupun lembaga-lembaga pendidikan umum maupun teologi, sehingga apa yang dibina di tempat-tempat itu boleh menjadi berkat bagi semua orang. Khususnya di dalam program penginjilan juga Tuhan akan berkati sehingga banyak orang-orang percaya kepada Yesus melalui lembaga-lembaga itu. Akhirnya kami berdoa untuk pemerintah dan negara kami ini Tuhan, kiranya Tuhan akan senantiasa memberikan pimpinan bagi para pemimpin negara kami ini, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri sampai pejabat di tingkat bawah, sehingga mereka boleh membawa bangsa dan negara ini baik dan jauh dari hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Khususnya bagi kota Bandung dan kota Cimahi, di mana kami berdomisili, juga Tuhan senantiasa melindungi dan menjauhkan dari hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas semuanya itu, karena segala ucapan syukur dan permohonan ini hanya kami naikkan di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Wardoyo atas doa syafaatnya. Ya, Bapak Ibu, jika hari ini ada di antara kita yang masih meragukan kasih Tuhan, jika iblis berbisik bahwa Anda terlalu kotor atau terlalu hancur untuk dicintai, mari kita kembali memandang ke atas kayu salib. Mari kita berdiri, kita nyanyikan bersama-sama, sungguh nyata, karena kasih Tuhan memang sungguh-sungguh nyata buat kita bersama. Seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah.
Segenap hatiku hanya untukmu, segenap hatiku hanya untukmu. Segenap hatiku hanya untukmu, hatiku hanya untukmu. Sekali lagi kita nyanyikan, sungguh nyata kasih-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untukmu. Segenap hatiku hanya untukmu. Segenap hatiku hanya untukmu. Sekali lagi, segenap hatiku. Segenap hatiku hanya untukmu. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan Bapak Ibu boleh duduk kembali. Mohon kesediaan untuk keluarga Bapak Susanto yang akan membantu kita di persembahan dan persepuluhan. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah bisa melihat di layar untuk persembahan dan perpuluhan kita. Mari kita kembalikan sebagian ya, dari kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saudari Angel mohon memimpin doa persembahan. Kita berdoa. Kami yang ada di dalam surga, terima kasih Bapak sebentar ada rezeki kami ke dalam kuasa Bapak, kita tahu kasih Bapak. Amin. Terima kasih Saudari Angel. Ya saudara-saudari, karena kita pada hari ini merayakan hari jadi Gereja Baptis Indonesia Cimahi, maka kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Happy Birthday dari GMS. Mari kita sama-sama nyanyikan. Yang tahu lagu ini boleh nyanyi bersama-sama ya. Ini hari yang istimewa, bersama akan bertambahnya usia. Menaikkan doa
lagi, ku berdoa kau selalu bahagia. Ku berdoa kau selalu bahagia, karena Tuhan mengasihimu. Sebentar lagi kita akan memasuki khotbah dengan tema gereja yang bertumbuh, tapi sebelumnya akan ada persembahan pujian pada seluruh saudara-saudari yang berulang tahun di bulan April ya. Maka dari itu kami persilahkan untuk maju ke depan untuk bersiap menyanyikan lagu persembahan pujian pada seluruh ya, saudara-saudari yang berulang tahun di bulan April. Ya, mari. Bertepatan dengan perayaan dari hari jadi gereja kita ya. Oke, mangga silakan. Shalom Bapak Ibu, maaf suara saya udah dikencengkan ya, terbiasa kenceng soalnya di PAUD jadi. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kami bersyukur sekali kami boleh ikut menerima berkatnya gitu ya, karena kebetulan gereja kita berusia 52 dan di bulan April juga sama dengan bulan-bulan tanggal lahir kami ya, meskipun berbeda tahun, berbeda tanggal, tapi kami disatukan dalam satu bulan yang sama. Nah kali ini sebagai ungkapan rasa kasih kami ingin mengungkapkan rasa syukur kami ya, karena sepanjang perjalanan hidup kami hanya satu kata yang bisa kami ungkapkan, yaitu bersyukur. Bersyukur dan bersyukur, nggak ada kata yang lain. Kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Bersyukur Bapa.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Terima kasih.
Ya. Hanya bersyukur. Amin Bapak Ibu. Itu yang kita rasakan, pertolongan Tuhan, ya, jatuh bangun kita di dalam Kristus. Suka duka kita di dalam mengikut Kristus, sampai kuat di sini karena kemurahan Kristus. Amin Bapak Ibu. Kita kuat juga kemurahan Kristus di tengah-tengah kita berjuang untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, hari ini kita akan naikkan syukur kepada Tuhan, ya, untuk motong tumpeng nanti, ya, yang sudah disiapkan WBI, genap gereja kita 52 tahun. Ya, tepatnya hari Selasa yang lalu. Bagaimana minggu kita syukuri hari ini, ya, layak kita syukuri pada Tuhan. Ya, puji Tuhan, Opa sebagai perintis, ya, Opa, ya, sebagai perintis bersyukur masih bisa menemani kita, berdoa untuk kita, ya. Sampai Opa kemarin 93 tahun. Berkat luar biasa ya Mbak Ellen, ya, Pak Jimmy, anak cucu cicitnya masih sampai saat ini. Kemurahan Tuhan Opa bisa mendampingi juga kita semua. Saksi hidup kita Diakon Wardoyo, Pak Sis, Bu Topo, Bu Sagio, Bu Sis, ya, dalam perintisan Gereja Baptis Indonesia Cimahi. Kita syukuri, juga menjadi saksi mata. Bersyukur, ya, anak cucu Opa sebagai perintis gereja ini, ya, masih mendoakan, masih mensupport, masih mendukung program-program gereja kita sampai detik ini. Kita beri aplaus Bapak Ibu untuk kemuliaan Tuhan, ya. Jadi anak cucu Opa diberkati Tuhan pekerjaannya, anak cucu Pak Siswoyo, ya, Diakon Wardoyo, Bu Sagio, dan yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ya. Kita ada karena mereka, kita harus layak bersyukur. Mereka menjadi saksi berdirinya gereja ini. Hari ini kita akan melihat, ya, gereja yang bertumbuh. Ya, gereja yang bertumbuh seperti apa berdasarkan Kolose 2:6 sampai 7. Bisa disiapkan slide-nya Mas? Ya, ya. Tadi, ya. Ya, gereja yang bertumbuh, bagaimana gereja Kolose ini banyak mengalami tantangan dan kesulitan di tengah-tengah pertumbuhannya. Karena itu Paulus, ya, mendorong gereja Kolose untuk tetap kuat dan bertumbuh di dalamnya. Tantangan saat itu filsafat, juga gereja masih hitung-hitungan. Ada hari-hari khusus, bulan-bulan khusus, bisa ditampilkan Mas slide-nya? Ya. Ada hari-hari khusus, bulan-bulan khusus, ya. Sehingga apa? Gereja perlu terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan di sini, kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, mohon pertolongan Roh Kudus-Mu menolong kami semua untuk kami boleh belajar firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh memberkati kami. Sehingga firman-Mu Tuhan membawa kekuatan pertumbuhan kami. Semakin kuat, semakin melimpah syukur. Karena itulah yang Engkau ajarkan bagi kami. Pakai hamba-Mu dalam pemberitaan firman-Mu hari ini. Sehingga nama Yesus kami tinggikan. Amin. Ya, ya, kita akan melihat gereja yang bertumbuh. Ya, ya, kita lihat di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 tadi yang sudah kita baca tadi. Ya,
kita lihat gereja yang bertumbuh. Itu yang seperti apa? Ya. Yuk kita lihat dulu arti gereja di sini Bapak Ibu, arti gereja. Ya, jika kita perhatikan, ya, gereja itu Yunaninya atau bahasa aslinya eklesia. Dari kata ek, keluar. Ya, kita diingatkan lagi, dan klesia atau kaleo, dipanggil. Jadi gereja itu apa? Dipanggil keluar untuk pemberitaan Injil. Jadi arti gereja itu bukan gedung, tapi apa? Kumpulan orang-orang percaya. Ingat, orang sering, oh gereja sana dibakar, gereja sana dipersekusi. Ya. Sehingga rata dengan tanah. Padahal gereja, hakikat gereja itu di situ. Orangnya, bukan gedungnya. Ini perlu kita pahami. Karena itu kita, saya, Bapak, Ibu semua dipanggil Tuhan ya, untuk memberitakan Injil. Karena banyak orang Kristen juga belum mengerti panggilan menjadi murid Yesus. Cuma ibadah, datang, pulang, ibadah, datang, pulang. Tidak pernah memberitakan Injil. Karena itu kita hari ini akan melihat bagaimana Paulus mendorong gereja di Kolose untuk bertumbuh, untuk mengakar kuat, melimpah dengan syukur dan memberitakan Injilnya. Ini tadi, perhatikan di situ. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Teks aslinya dikatakan hosun para labete ton kriston yesun ton kurion en auto perupateite erisomenoi ka epai kodomenoi en auto kai babeumenoi te piste kados edi dak tete periuseuntas Eurus Tia. Kita akan melihat ayat di sini. Bagaimana gereja yang bertumbuh. Paulus mengibaratkan seperti tumbuhan harus mengakar kuat. Ya, saya ambil contoh pohon kelapa. Perhatikan di situ. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Kristus. Karena gereja Kolose tantangannya apa tadi? Filsafat yang luar biasa menyerang gereja itu. Dan gereja itu kehidupan tradisinya masih kental, saudara. Memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, tahun-tahun tertentu. Kalau tidak dilakukan merasa salah, merasa berdosa, merasa terkutuk. Karena tidak memelihara adat istiadat nenek moyangnya. Kalau gereja, kalau orang Kristen tetap seperti itu, mengedepankan tradisi, dan tradisi itu menjadi pondasi hidupnya, untuk mengakar kuat di dalam Kristus, enggak mudah. Sehingga ajaran-ajaran filsafat yang kosong tadi bisa menghancurkan orang tersebut. Karena itu jika kita lihat di sini, tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dan melimpah dengan syukur. Runtut. Jika kita lihat di sini saudara, teks aslinya tadi, ya, tetap di dalam Dia, perite pateite. Artinya tetap dan lebih tepatnya berjalan di dalam Dia.
Ini bentuknya peripetaite, present indikatif aktif. Artinya apa? Terus menerus. Tidak ada absennya hidup kita, penyerahan kita, rasa syukur kita. Jadi kalau kita bedah teks aslinya di sini saudara, sekarang, terus menerus, dan terus menerus ke depan. Mengakar itu. Dan juga mengakar kuat di dalam dia. Ya. Pirosomai, dibangun di atas dia. Ya. Semua bentuknya apa? Present indikatif aktif. Dan terus menerus. Dan sampai periseo en eucharisteo, dari ekaristi itu. Ekaristi itu kan ucapan syukur. Di situ eucharisteo. Senantiasa melimpah dalam syukur, tidak saat sehat saja, tidak saat tanpa beban, artinya mengucap syukur dalam segala perkara. Mungkin saat ini sedang masalah datang, mungkin saat ini sedang gak enak badan, mungkin masalah terus menggeruduk kita, memang gak mudah. Tetap bersyukur di tengah-tengah pergumulan, sakit, penyakit datang, masalah datang. Tapi firman Tuhan menyatakan apa di situ? Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Situasi dan kondisi apapun. Kita lihat di situ. Bertumbuh dalam Kristus butuh proses. Dan diibaratkan oleh Paulus tadi, pohon yang akarnya kuat. Karena itu berakar dalam Kristus. Itu penting. Seperti pohon di sini. Badai datang, angin datang, kalau akarnya kuat di situ. Karena itu saudara kita lihat fungsi akar. Ya secara umum saja biologi. Itu lihat fungsi akar. Sumber makanan. Ya. Memperkuat tumbuhan atau pohon. Menyerap air dalam tubuh. Melakukan reproduksi. Memasak. Akar yang sudah mencari makanan dimasak. Di situ prosesnya ada di akar. Kalau akar itu rapuh saudara, diserang hama, hewan, kita tahu pertumbuhan pohon itu mudah, pasti lama-kelamaan akan mati. Fungsi akar di sini. Karena itu tadi dikatakan berakar di dalam Kristus. Orang Kristen setelah percaya Kristus harus berakar di dalam Kristus. Cara berakarnya gimana? Ya kita belajar firman-Nya. Setelah belajar kita bertumbuh. Setelah bertumbuh kita semakin kuat ya, semakin kokoh. Kan itu akar sangat penting di dalam pertumbuhan, apalagi proses pertumbuhan. Sehingga terjadi buah yang cepat dan menghasilkan buah yang optimal. Ya kita lihat filosofi akar. Tadi dikatakan berakarlah di dalam Kristus. Bu Sagio sering beli duren? Enggak. Bu Yasinta sering beli duren? Iya, karena di sini ada yang alergi durian ya, bau saja sudah, betul Bu Topo ya? Bu Topo sering beli durian? Enggak. Gitu. Itu istri itu seneng itu. Ya. Jeruk semuanya sudah familiar. Kalau jeruknya bagus, berkualitas, bersih, duriannya juga gitu montok-montok, menggiurkan. Ada yang pernah memuji, ini dari mana ya?
Apalagi sudah mencicipi dan rasanya mantap, top. Terlebih harganya miring. Siapa yang enggak mau mencicipi atau membeli buah itu? Tapi lupa, jeruk, durian, dan buah yang lainnya bisa bertumbuh optimal. Orang memandang dan ingin membeli, meskipun kadang harganya mahal, tapi karena rasanya enak akan dibeli. Orang lupa bahwa di balik rasa enak, segar buah itu ada akar yang sudah berjuang. Itu kita melihat filosofi akar. Apa di situ? Ikhlas. Akar enggak pernah dipuji. Akar enggak pernah, wah manis. Wah ini buah ini manis. Enggak pernah dapat pujian. Kalau kerjanya enggak ikhlas, ya sudah. Enggak akan jadi buah yang manis, yang sedap di situ. Di filosofi akar ikhlas. Meskipun enggak pernah dipuji, disanjung, dia tetap bekerja dan bekerja. Karena apa? Ikhlas. Yang kedua, kerja keras. Tadi ingat fungsinya akar. Mencari sumber makanan dan mengolah sumber makanan. Kelihatannya sederhana ya. Kalau ada tudung akar yang nongol di ujung akar itu. Kalau kita belajar biologi, waktu SMP, SMA di situ, fungsinya untuk bekerja, mereka mencari sumber-sumber makanan. Kerja keras. Pernah dipuji? Enggak pernah dipuji. Durian rasanya enak sekali, jeruk rasanya mantap, seger, manis. Wah, akar enggak pernah dipuji. Dan rendah hati atau tidak sombong. Jadi jeruk, durian atau buah-buah yang lainnya yang rasanya lezat dan segar itu, di balik semuanya itu, ini ada akar yang kerjanya ikhlas. Yang bekerja keras, yang rendah hati, mungkin banyak hal. Karena disitulah, di akar itulah, diproses. Sehingga pohon itu bisa bertumbuh normal dan menghasilkan buah yang kita nantikan. Karena itu firman Tuhan tadi berkata apa? Berakarlah di dalam Kristus. Kita harus mengakar di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus kita menemukan, saudara, hidup kekal. Jaminan masuk surga. Dan pasti di luar Kristus tidak ada. Karena itu perlu kita berakar di dalam Kristus. Rajin membaca Alkitab. Oh kalau belum jelas, belum mengerti, tanya Mbah Google. Tanya Mbah Google enggak jelas, dibawa dong ke sekolah minggu. Kita sharekan, kita tanyakan toh yang lebih tahu. Itu kita mengakar. Rajin bersekutu dengan Tuhan. Ikut sekolah minggu. Rajin ibadah, semuanya itu apa? Menumbuhkan kita, akar kita di dalam Kristus semakin kuat, semakin kokoh. Itu tip-tip bagaimana mengakar kuat di dalam Kristus. Kalau sebagai orang Kristen nggak pernah baca Alkitab bagaimana? Dia tahu kebenaran sejati? Tidak bisa. Pernah dan sering diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Karena itu bertumbuh dalam Kristus, di situ dikatakan apa? Amsal 12 ayat 3. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang.
Tapi mengapa Pak? Banyak orang-orang Kristen yang meninggalkan imannya. Ada tantangan, ada kesulitan, bahkan menjual Yesus seperti Yudas Iskariot. Mengapa? Karena tidak pernah mengenal Kristus. Tidak ada pengalaman pribadi dengan Kristus. Firman Tuhan lewat saja. Ini masalahnya saudara. Kita perlu mempunyai pengalaman pribadi dengan Kristus. Sehingga kita mengetahui kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kita. Kan itu Paulus tadi mengatakan apa? Kamu telah mengenal Kristus, kamu telah menerima Kristus. Hendaklah kamu terus mengakar dan mengakar. Sehingga apa? Filsafat kosong, ajaran-ajaran warisan nenek moyangmu tidak menjadi dasar hidupmu. Jadi gereja Kolose itu saudara, selain filsafat dari Yunani, sehingga bisa membuat goncang iman gereja Kolose, Paulus juga enggak ingin. Gereja di Kolose sering memelihara tradisi nenek moyang, dan itu mengalahkan Alkitab sebagai pedoman hidupnya. Tidak ingin. Bagaimana budaya tradisi itu kita balut dengan berbau Kristus atau Injil. Malam kemarin, keluarga besar kami memperingati 1 tahun ibu kami meninggal. Ya, tahun yang lalu di bulan Mei, kemarin diperingati. Dulu sebelum percaya Yesus, ya udah tahlilan, ngundang kanan kiri. Seperti itu. 3 hari, 7 hari, 40 hari sampai 100 setahunnya dan pendaknya gitu ya. Seperti itu. Tapi setelah mengenal Yesus saudara, itu tetap kami lakukan malam kemarin itu, pas tahunnya. Tapi tidak tahlilan. Tapi kami ubah mengundang gereja, teman-teman gereja yang mengucap syukur. Terus kalau ke tetangga gimana? Tetap diadakan diantar. Seperti itu. Ya. Itu keluarga kami. Tapi saya itu lebih ekstrim waktu di Semarang itu, lebih ekstrim. Waktu lahir 35 hari atau 8 ya gitu ya. Saya saat itu sebagai sekretaris RT, ya, saya mengundang. Biasanya kan nggak mau yang Kristen Katolik itu ngundang, tapi saya mengundang. Ya syukuran. Ternyata mereka datang dan tahu bahwa orang Kristen itu seperti itu. Yang sudah bertahun-tahun tinggal di situ nggak pernah saudara. Orang Kristen jadi antar saja. Tapi saya undang. Tuh, istri ada masih ingat itu. Mereka tahu, nggak fanatik. Oh ternyata orang Kristen ya gitu ya. Oh doanya gitu ya. Oh wujud syukur. Ada anak kecil seperti itu. Saudara, kasih Kristus perlu kita beritakan. Di sini kalau mengakar kuat. Pak kalau iman kami belum kuat gimana? Ya enggak apa-apa seperti tadi, diantar. 7 hari, 100 hari, ngeblake tetap ada. Enggak apa-apa. Tapi kalau iman kita sudah kuat, mengakar kuat di dalam Kristus, pasti 1-2 kata-katanya menyakitkan. Tapi itu bagian. Kalau kita kuat di sini, mengakar di dalam Kristus. Saudara, tahun ini gabungan Gereja Baptis, ya, Agustus nanti juga ultah ke 76. Bisa kuat berdiri sampai hari ini di situ. Dasarnya Alkitab.
ada 3 pilar. Penginjilan, pendidikan, sosial. Ya, 3 pilar yang berdiri itu. Dengan visi seperti itu tuh. Keluarga besar umat baptis Indonesia yang misioner, sehat, dan relevan. Kita lihat dasarnya. Dan pilarnya itu penginjilan, pendidikan, sosial. Apa yang dilakukan Yesus semasa hidupnya? Keliling desa, keliling kota apa? Memberitakan Injil. Bahwa dirinya Mesias sudah datang. Pendidikan, Yesus keliling desa, keliling kota apa? Mengajar. Kan itu pendidikan dibahasakan. Sosial, Yesus apa? Hanya memberitakan Injil, hanya mengajar, tapi juga memberi makan orang-orang yang kekurangan. Bahkan tidak hanya memberi makan, tapi apa? Orang buta dicelikkan. Orang mati dibangkitkan. Orang lumpuh bisa berjalan. Orang tuli bisa mendengar. Karena itu ini menjadi pilar gabungan gereja baptis. Dan dasarnya bangunan itu yaitu Alkitab. Kalau tidak didasari Alkitab, saudara, gereja itu akan mudah roboh dengan berbagai pengajaran-pengajaran di dunia sekarang ini. Karena itu di sini visi gabungan gereja baptis 2040 yaitu apa? Keluarga besar umat baptis Indonesia yang misioner, sehat, dan relevan. Nilainya apa? Nilai-nilainya misioner, sehat, dan relevan. Misioner. Pemberitaan Injil harus terus dikumandangkan dalam situasi dan kondisi apapun. Meskipun enggak mudah, saudara. Sehat. Menjadi organisasi yang sehat bagaimana? Ya. Relevan. Zaman boleh berubah. Kita sudah masuki zaman milenium, bahkan post milenium. Relevan. Karena ada sebagian orang, wah, jangan bawa HP ke gereja. Enggak boleh. Padahal apa? Orang kerja pakai HP, iya toh ya. Orang informasi di situ. Kalau ada pemimpin gereja atau pendeta, enggak boleh buka HP, buka Alkitab, harus Alkitabnya bentuk fisik. Itu sudah pendeta yang kolot. Kalau kamu enggak buka HP, enggak apa-apa. Sekarang kan zamannya buka HP, buka Alkitab, juga membuka HP. Kalau itu dilarang gimana? Buyar orang itu. Terlalu kolot, relevan. Enggak boleh tepuk tangan, enggak boleh pakai drum, bagaimana? Hidup orang itu di dalam tempurung, enggak tahu dunia luar. Mbahnya baptis sudah berubah. Mbahnya lah ya. Anak cucunya kolot. Sinkron enggak? Enggak toh. Wong mbahnya baptis itu Rick Warren itu di sana. Itu baptis. Sudah berubah. Tapi apa? Mindset anak cucunya jek kolot gimana? Berbalik kan? Karena apa? Mereka hanya tinggal di situ. Ada perubahan, kaget. Di sini saudara, karena itu kita dibangun. Dasar harus tetap Alkitab, enggak boleh diotak-atik. Kalau diotak-atik bahaya. Kan itu banyak proyek enggak setahun ambruk di situ diotak-atik dasarnya. Mungkin Pak Tri lebih mudeng. Kalau lantai 2 besinya harus ukurannya gini dan besinya harus 6. Tapi cuma dikasih 2 ya udah. Pengen cepet, murah ya udah. Roboh. Kalau roboh sudah gimana? Menimpa umat atau orang-orang yang sedang dalam gedung itu. Lebih tragis. Di sini saudara, dasar harus tetap Alkitab seperti ini. Zaman boleh berubah. Alat komunikasi berubah, tapi Alkitab
tetap menjadi dasar. Terlebih pilarnya harus 3 ini. Penginjilan, pendidikan, sosial. Kan itu disinilah kita diperlihatkan visi gereja kita. Itu siapa samping Pak Polisi itu? Siapa ya? Ini gambar yang baru gereja, ya. Nggak tahu itu Kang Kevin ya, dampingi Pak Polisi dan Kang Juan di situ, ya. Lihat di situ, meninggikan Kristus, memperlengkapi tubuh Kristus serta melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Kita ada juga 3 hal dalam visi di sini, saudara. Meninggikan Kristus. Setiap orang percaya harus meninggikan Kristus, harus menyembah Kristus. Setelah itu apa? Memperlengkapi tubuh Kristus. Pelayan-pelayan itu harus diperlengkapi. Pengetahuan Alkitabnya, karakternya. Sehingga apa? Menyerupai Kristus. Kalau tugas di depan di sini enggak siap mental, saudara. Ada kritikan, pedes sedikit sudah. Pergi, mutung, seperti itu. Lalu tujuan dia mungkin enggak seperti yang dia bayangkan. Tapi tujuannya positif. Kadang membayangkan berlebihan. Karena itu siap. Karena itu di sini memperlengkapi tubuh Kristus, karakter. Dan enggak kalah penting melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Setelah orang itu percaya, dibaptis, dibawa untuk menyembah Kristus. Setelah menyembah Kristus, memuji Kristus, orang itu perlu komitmennya ditambah, yaitu memperlengkapi tubuh Kristus. Dilatih pengetahuan Alkitabnya, pelayanannya, talentanya. Kalau enggak dilatih, kapan? Maunya. Dan moto kita di sini. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3:17. Jadi kalau setiap diri kita sudah tahu visinya dan moto kita, lakukanlah semuanya dengan rasa syukur, bukan dengan paksaan. Artinya apa? Kita diingatkan seperti filosofi akar tadi, ikhlas. Kalau kita melayani Tuhan gak ikhlas, saudara, gerundel, gak jadi berkat. Tentu di sini, visi, misi kita pahami. Mari kita menuju ke visi gereja kita. Bagaimana meninggikan Kristus, kita semakin menghayati pujian penyembahan. Yang biasanya sebelum memuji kita ngobrol, sambil ngobrol. Tapi kita lebih konsentrasi, lebih menghayati isi pujian. Bagaimana meningkatkan kualitas musik yang baik, pujian baik, WL baik, harus ada latihan. Bagaimana bisa menghayati lagu itu, isi lagu itu. Tidak sekedar nyanyi. Bagaimana itu kita tingkatkan? Saat lagunya sukacita, kalau wajah kita flat, sinkron enggak dengan isi lagunya? Enggak sinkron. Lagunya tadi, sukacita tadi. Seindah pelangi. Secerah mentari itu lagu yang jadul ya, ini lagu yang baru. Ya. Kalau lagunya sukacita, saudara, wajah kita flat gimana? Oh berarti belum diajarin Pak. Atau kesempatannya perlu ditambah Pak. Bagus di situ.
sehingga dilatih di situ. Kan itu di sini visi dan moto kita semuanya bertumbuh dan itu perlu proses seperti gereja Makedonia. Moto GGBI juga gereja bertumbuh, mandiri dan memberkati. Kita bisa mandiri memberkati, kalau uang kita banyak, enggak. Kita jika seperti gereja Makedonia, mari kita lihat di situ. Gereja Makedonia, selagi dicobai dengan berat, dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka apa? Kaya? Sangat miskin, bayangkan. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Gereja Makedonia bertumbuh, mandiri dan memberkati. Menjadi berkat enggak nunggu uangnya setumpuk dulu, enggak saudara. Dari yang kecil, lihat di sini. Menjadi berkat tidak, aku masih banyak masalah untuk suruh nyanyi, suruh WL, suruh main musik, nanti aja. Nanti aja, saya sendiri bermasalah mau suruh melayani. Kadang kan kita seperti itu. Saya masih sibuk dan sibuk. Jangan libatkan saya dalam pelayanan dulu Pak. Saya masih sibuk. Saya sendiri banyak masalah Pak. Jangan disuruh melayani dulu. Ingat Daud, terapi di gua Adulan itu. Masalah Daud numpuk. Dia seharusnya ditolong dari ancaman Saul. Dia berdoa, Tuhan tolonglah kami dari cengkraman tangan Saul. Tolonglah Tuhan. 1 Samuel 12 itu. Allah mengirimkan siapa? Orang utang piutang. Orang-orang dalam masalah keluarganya. Tuhan kok enggak sesuai harapanku? Kok malah orang-orang bermasalah ini datang kepadaku? Disitulah saudara Daud tidak egois, akhirnya Daud menolong orang-orang itu. Itu cara Tuhan menolong Daud. Kadang kita egois, saya sendiri masalah numpuk, nggak bisa untuk melayani Pak. Di situ menghambat apa? Kita. Ingat gereja Makedonia di sini. Sudah kecil, sudah miskin. Itu aja sudah bermasalah ya. Tambah lagi apa? Banyak penderitaan, bayangkan. Kalau kita berkaca di sini. Wes kecil, miskin, bayangkan ya. Sudah miskin secara materi, sudah banyak penderitaan, orang disuruh yuk nyumbang, yuk nyumbang, yuk nyumbang, yuk nyumbang. Yuk kita patungan yuk untuk saudara-saudara kita di Yerusalem. Tapi gereja Makedonia apa? Tidak dioyak-oyak, tapi ada hati untuk sesamanya. Bahkan mereka apa? Melampaui. Bahkan tidak didesak-desak. Kan orang mau kalau didesak-desak dulu, bahkan apa? Ini sukacita Paulus, melihat gereja Makedonia, kecil, miskin, sudah banyak masalah, tapi sukacita. Tetap bertumbuh, dia mandiri dan memberkati. Kalau orang tidak mengakar kuat di dalam Kristus, saudara, kita untuk menjadi orang Kristen seperti orang-orang Kristen Makedonia, itu memang butuh spirit dan mengakar kuat di dalam Kristus. Makedonia itu sekarang Yunani bagian selatan. Di sini. Jadi gereja yang tumbuh di tengah-tengah
kesulitannya. Mari saudara, kita menjadi gereja yang bertumbuh, mengakar kuat seperti pohon kelapa tadi. Badai apapun tidak akan melenyapkan kita. Kita bersyukur. Ya, 28 April tadi gereja kita berusia 52 tahun. Bukan perjuangan yang mudah. Saya tahu, Opa, Pak Sis, Bu Sis, Bu Sagio, Diakon Mardoyo, perjuangan. 52 tahun. Meskipun tinggal beberapa yang menjadi saksi hidup sampai hari ini, kita mensyukuri. Mungkin 10 tahun, 20 tahun kita tidak bisa melihat mereka. Tapi karyanya untuk kemuliaan Tuhan melalui gereja ini terus bisa dilanjutkan anak cucunya. Amin Bapak Ibu. Mari kita juga mendorong anak cucu kita. Meskipun di perantauan jauh, tetap peduli untuk gereja di sini. Tetap mendoakan, tetap mensupport. Sehingga apa? Karya Kristus melalui gereja ini semakin terus nama Tuhan ditinggikan. Kita bisa ambil bagian support PI di daerah JWD melalui perpuluhan persembahan Bapak Ibu. Kita bisa mensupport program-program BPD, penginjilan melalui PI GGBI yang tadi kita lihat tadi. Terus kita tingkatkan. Karena hanya nama Yesus yang sudah menyelamatkan kita, itulah yang sudah menebus kita. Karena itu mari kita terus bertumbuh. Dan ingat, bertumbuh itu tidak mudah. Kita harus melepaskan ego kita. Sehingga kita menjadi gereja bertumbuh, nama Yesus semakin dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyerahkan diri kita di hadapannya. Kita menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini banyak pergumulan, banyak tantangan. Mari kita terus bertumbuh dan berserah kepada Kristus yang sudah mensupport, memberkati kita. Bapa, ini kami pribadi-pribadi di hadapan-Mu. Kami menundukkan kepala, terlebih hati pikiran kami. Mohon terus belas kasihan-Mu di tengah-tengah hidup kami. Karena begitu besar kasih Tuhan bagi kami melalui gereja-Mu ini. Terima kasih Yesus. Berkat-berkat-Mu melalui pekerjaan kami, melalui keluarga kami, yang boleh kami kumpulkan. Terima kasih Tuhan. Sehingga gereja-Mu dalam pelayanan, dalam penginjilan bisa berjalan saat atas kemurahan-Mu kami syukuri. Kami juga syukuri Bapa, perintis gereja-Mu ada di tengah-tengah kami, yaitu Pendeta Monio, Bapak Ibu Siswoyo dan yang lainnya. Terima kasih. Karena hikmat-Mu dan kekuatan Tuhan sudah memberkati mereka sehingga gereja-Mu bisa bertumbuh sampai saat ini. Berkati juga Tuhan anak cucu kami untuk meneruskan perjuangan para orang tua kami, untuk melanjutkan misi agung-Mu di dunia ini. Tuhan melawat, bahkan anak cucu kami dimanapun mereka berada. Mungkin sedang bekerja di luar kota. Tuhan tetap pakai mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan.
Tuhan juga angkatlah setiap beban. Angkatlah setiap kelemahan kami. Mungkin minggu ini ada beban yang sangat berat. Angkatlah Tuhan. Sehingga kami menjadi hamba belajar taat dan tunduk kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemurahan dan kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Kami mohonkan doa dan syukur ini di dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Iya. Mohon kesabarannya sebentar, ini belum jam 12 ya. Biasanya kita makan siang jam 12. Ya. Kita kurang lebih 15 menit ya akan melakukan pemotongan tumpeng ya. Dan nanti sebagai perintis ya Opa, saya beri kesempatan sepatah dua patah kata yang terus memberi spirit, semangat bagi kita. Setuju Bapak Ibu? Iya, sudah lama kita enggak mendengarkan suara Opa. Ya, sebelum itu yuk kita saksikan kegiatan gereja 2-3 tahun ini. Cuma semenit, nanti putar 2 kali ya Denzel ya. Sehingga yang wajahnya selek gitu, wah kok saya enggak ada, gitu ya. Karena dibuat semenit ngapain? Aturannya, nanti aturan dari YouTube-nya sana. Ya. Nanti kalau lama-lama, nanti kena sanksi. Gitu. Bu, agak lama 3 menit, 4 menit, susah ya, itulah karena ada aturan. Silakan Mas, kita lihat kegiatan setahun 2 tahun gereja kita. Sekali lagi Mas, ya karena cuma semenit videonya. Ulang tahun Opa kemarin. Ini PAUD kita. Guru-guru. Ya, supaya bisa dilihat lebih puas ya, nanti di-share di grup jemaat. Ya, itu Bapak Ibu kegiatan 2-3 tahun di gereja kita sampai hari ini. Ya, saya akan nyampaikan pengumuman dulu ya, silakan Darman ya. Ingat persekutuan doa besok Rabu 6 Mei ya, jam 7 masih online. Firman Tuhan dilayani saudara Nove Riyama Sega. Nove, siapkan
ya. Khotbah terbaikmu, PowerPoint terbaikmu. Ya, ya. Ya. Kesempatan pertama menyampaikan khotbah di jam doa. Lanjut. Petugas ibadah minggu depan bisa dilihat Bapak Ibu, ya. Latihan hari Sabtu jam 6 sore. Lanjut. Ya, selamat ulang tahun tanggal 2 Mei kemarin, Ibu Turinah atau Ibu Jeffrey. Ada Bu? Selamat ulang tahun Bu, Tuhan berkati keluarga, pelayanan dan kesehatan Ibu Turinah. 6 Mei 2026, Bapak Pondi Sitanggang. Halo Pak, happy birthday Pak. Tuhan berkati keluarga, kesehatan juga pekerjaan Bapak Sitanggang. 9 Mei Saudara Dodi Frianto. Ya anak Bu Devi, di Jakarta Bu? Ya, enggak pulang ya. Sampaikan Bu ya, untuk Dodi. Tuhan berkati ya pekerjaannya di Jakarta. Ada lagi? Tidak ada, ya itu yang ulang tahun minggu ini. Ya, ya. Setelah ibadah ini ada acara syukuran hari ulang tahun GPI Cimahi yang ke-52. Ya. Sebelum motong tumpeng yuk kita nyanyi dulu. Setelah itu Opa saya beri kesempatan ya sepatah dua patah kata. Ya, bantu nyanyi Mas, yang bisa nyanyi tadi, lagu Happy Birthday tadi. Ya. Ya, tampilkan Mas. Lagu Happy Birthday untuk gereja tercinta kita. Yuk berdiri Bapak Ibu. Mari kita naikkan syukur ini dengan sukacita. Hari yang istimewa bersama rayakan manusia. Naikkan doa dari hatiku. Nyanyikan lagu hanya untukmu. Happy birthday to you. Amin. Ucapkan salam hamidah dan tertawa bersamamu. Happy birthday to you. Bahagia karena Tuhan mengasihi. Sekali lagi, yuk pasti sudah bisa semua ya. Sekali lagi. Hari yang istimewa bersama rayakan banyak usia. Naikkan doa terus dari hatiku. Nyanyikan lagu ini hanya untukmu. Happy birthday. Happy birthday to you. Ucapkan salam hamidah dan tertawa bersamamu. Happy birthday to you.
Amin. Ya. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Oci, sarang Hamidah apa? Nanti Pak Sis tanya, tadi apa Cik ya? Sarang Hamidah apa Cik? Oh, I love you kayaknya Pak. I love you Pak Sis. Betul dah? Iya, sarang Hamidah nanti dikata sarang nyamuk kan kacau ya ternyata. Sarang Hamidah. Bahasa apa itu? Korea ya? Iya. Yang ibu-ibu yang sering drama Korea ya, pasti tahu ya. Sarang Hamidah, I love you. Ya, kita akan dengarkan sepatah dua patah kata. Ya, Opa. Ya, kita dengarkan suara Opa, sepatah dua patah kata dan pesan-pesannya. Ya, silakan Opa. Ke kita semua. Ya, udah Opa. Di sini aja. Ada pesan. Sepatah dua patah kata. Yang pegang Pak. Nanti kalau Papa gini kan. Saya merasa penjelasan pendeta sudah cukup. Ada pesan. Berkatnya hari ini buat saya istimewa, banyak. Sebab saya ketemu teman-teman lama, ya. Saya perhatikan ada yang sekian tahun lamanya setia. Dan saya merasa seperti ini ibu ini memperpanjang omongan saya. Terima kasih Bu. Ya kalau begitu kita ngobrol sedikit ya. Saya ada sukacita yang tidak bisa saya utarakan karena saya pertama ketemu hamba Tuhan yang bersemangat sekali. Jadi kita bersyukur ada seorang hamba Tuhan yang kalau bicara semangat, ya. Tapi bukan hanya urusan semangat, tapi urusan hatinya yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Nah, itu yang saya saksikan hari ini. Siapa namanya? Pesan untuk kita semua, Opa. Pesan. Patah dua patah kata. Ya, mari kita masing-masing untuk selanjutnya dalam kesetiaan kepada Tuhan, mari kita saling mendorong supaya rumah Tuhan ini dipenuhi dengan
suara Tuhan dalam hubungan kita. Udah itu aja Pak. Oh ya. Ya, kita semakin setia di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ya, bentar. Ya. Ya. Opa, ibu-ibu sudah menyediakan tumpeng kecil ya sebagai simbol kita tetap memandang Tuhan, ya, tetap kokoh di dalam Tuhan. Meskipun tumpeng ini dikelilingi macam-macam, ya. Meskipun kita banyak dari latar belakang apapun, tetap memandang Tuhan sebagai kekuatan hidup kita. Karena itu, ya, Pak Sis silahkan ke depan menerima tumpeng ini, gitu ya, Pak Sis, ya. Tolong Opa, ya, Opa silahkan akan didahului oleh Opa, silahkan Opa memotong tumpeng. Opa sebagai perintis gereja kita, ya, untuk motong pertama, lalu jemaat mula-mula, yaitu Bapak Doto Siswoyo, dan yang termuda, ya, kaum muda, ya. Ya, Pak Asis akan terima ya. Tumpeng dari Opa dilanjutkan. Iya. Untuk yang muda, ya, yang ulang tahun seperti gereja kita, ya, silakan persiapkan diri. Yang ulang tahunnya persis gereja kita, ya, apa perlu saya sebutkan namanya? Silakan. Gerin, silakan Gerin, ya. Persis ya, kalau ulang tahun gereja kita ingat Gerin, ya. Silakan. Ya. Ya. Silakan potong Gerin. Potong. Ya, diserahkan ketua PKMB kita, Oci. Silakan, Ci. Ya. Ya, mewakili generasi muda, ya. Semakin semangat dalam pelayanan, dalam karirnya, juga sekolahnya. Kita akan mendengar sepatah dua patah kata dari Bapak Siswoyo. Monggo Pak. Ya, salam Bapak Ibu sekalian. Ya, ya, pada hari ini merupakan hari peringatan ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Cimahi yang ke-52. 52 tahun itu adalah pengorganisasiannya. Tapi pelayanan Gereja Baptis Indonesia Cimahi ini dimulai sejak tahun
tahun 1970 karena saya dibaptis itu tanggal 30 Juni 1970. Nah, saya nomor keanggotaannya itu adalah nomor 3. Yang nomor satu adalah almarhum Bapak Sagio. Lalu yang nomor 2 ya juga sudah almarhumah adalah Ibu Nurmini. Ya, Nurmini Ibu Toko yang dulu. Jadi saya nomor 3. Lalu istri ya juga baru dibaptis tanggal 30 Juli tahun 74. Nah itu mungkin atas pimpinan dan berkat Tuhan yang boleh kami lakukan. Jadi mulai pelayanan gereja ini adalah dari tahun 70. Nah saya dibaptis saja 30 Juni. Iya. Iya, makasih ya. Pak Sis gak kampanye tuh nomor 3 ya tuh. Honda ya. Ya. Masih ingat gitu, tanggal baptisannya Pak. 30 Juni tahun 70. Wah. Iya. Terima kasih Pak Sis ya, awal merintis gereja ini Tuhan memberkatinya. Enggak Pak Sis ya. Sehingga membawa istri, anak-anaknya kepada Tuhan. Gerin, Oci ada sepatah 2 patah kata, nanti enggak abdol kalau enggak diberi kesempatan. Silahkan biar ngomong Gerin. Ya, shalom semuanya. Halo. Harapan saya untuk gereja, kiranya gereja baik apa adanya ya, terus bisa selalu banyak anak mudanya, biar banyak yang pelayanan, banyak juga anggotanya semakin dekat sama Tuhan. Amin. Ada lagi? Ya, semakin banyak pemuda, semakin kuat dalam Tuhan. Jos Gandos. Oci? Iya, sini. Ya, harapannya buat Gereja Baptis Indonesia Cimahi sebagai kaum muda ya, kita semakin kompak juga, terus abis itu gerejanya makin bertumbuh dalam Tuhan, kita semua makin banyak juga jemaatnya ya, kaum mudanya juga aktif-aktif. Udah gitu aja sih. Ya. Terima kasih, harapannya pemuda semakin kompak ya, dan semakin banyak terlibat dalam melayani Tuhan. Amin. Terima kasih, menjadi doa kita semuanya. Amin. Ya. Ya. Sebelum kita ramah tamah, makan siang sama-sama Bapak Ibu. Ya. Mari kita berdiri bersama-sama gitu ya. Kita menaikkan syukur kepada Tuhan dan kita mohon berkat kepadanya. Mari kita berdoa dan mohon berkat kepadanya. Kepada Allah Bapa di surga dan kasih kemuliaannya yang menyertai kami. Kami mohon berkat-Mu turun bagi kami, bagi gerejamu, bagi keluarga kami, dan setiap langkah kami. Kami mohonkan berkat ini di dalam Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, Allah kami yang sudah mati bangkit, dan naik ke surga dan akan datang kembali menjemput kami. Kami persembahkan doa dan syukur ini. Kita aminkan Tuhan yang besar.
berjanji yang sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi dengan sepenuh hati kita. Silakan duduk kembali. Silakan Mas Billy, pintu depan ditutup. Kita semua salaman lewat sini. Ya. Ya, Opa nanti bisa duduk lewat sini. Kursinya diambilkan, Mas. Opa nanti. Ya. WL dan singer akan menyanyikan tadi Happy Birthday tadi, ya. Ya. Ya, ya, silahkan Mas Prin di sini. Ya, Opa ke depan duduk boleh. Kita sambil salaman. Ibu-ibu BPI sudah menyediakan berkat di belakang. Ya, semuanya lewat pintu samping. Dipersilahkan.